semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di dalam acara pesan pastoral, khususnya bagi jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pontianak. Saya sungguh berharap semua Anda dalam keadaan baik, ya, dalam sehat, dan dipenuhi dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, pada kali ini pesan pastoral saya akan diisi dengan bincang-bincang, ya, kembali bincang-bincang dengan seorang ibu yang bernama Ibu Nelly, ya, seorang ibu yang di dalam kondisi yang ada sekarang ini ternyata tambah sibuk, ya, karena walaupun dikerja di rumah, ya, dia tambah sibuk malahan karena harus melihat rumah, keluarga, dan juga pekerjaannya, ya. Dia juga punya seorang anak yang masih kecil. Nah, mari ikuti bincang-bincang saya dengan Ibu Nelly, dan sungguh berharap bahwa perbincangan kami dalam kemudian acara pesan pastoral ini menjadi berkat bagi Anda yang menontonnya. Oke, selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Bu Nelly, apa kabar? Baik, luar biasa Pak Bil. Bu Nelly, senang sekali saya bisa ketemu dengan Bu Nelly, ya, di dalam video call ini. Jadi ini acara pesan pastoral, ya. Jadi kami buat ini dari jemaat untuk jemaat, supaya juga kemudian bagaimana dari jemaat bisa menguatkan jemaat yang lain, kira-kira begitu, ya. Apalagi di dalam kondisi sekarang kita masih mengalami pandemi, ya, dari COVID-19 ini. Iya, Bu Nelly, ini kita udah lama, rasanya masih cukup sabar nggak, Bu? Iya, udah nggak sabar sih. Nggak sabar itu ya, Bu, ya. Iya. Tapi kesibukannya hari-hari ini apa aja, Bu? Kira-kira, maksudnya di dalam mengatasi rasa bosan yang ada, udah nggak sabar. Aktivitasnya apa aja? Boleh tahu, Bu? Iya, aktivitasnya sih nggak berubah sih ya Pak, masih lah double malah sekarang, ya. Mengerjakan tugas dan mengerjakan peran sebagai istri dan mama. Oke. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan dulu, sibukan mana? Sebelum kita harus lockdown, sekolah nggak ada lagi di gedung sekolah, atau sekarang ini yang sibuk? Sibuk mana nih sekarang, Bu? Sibuk mana ya? Sibuk sekarang sih. Oh ya? Lebih sibuk sekarang, ya? Ya, sibuk sekarang karena memang kalau di sekolah kita kan konsentrasi Pak, kerja, ikut sekolah, betul. Ya kan, ikut sekolah. Ya, benar. Nah, kalau di sini itu nggak bisa tuh kita, jadi ya harus bagi waktu lah. Kalau pagi ya sebagai mama rumah tangga, kalau malam ya sebagai pekerja. Ya, oh oke. Jadi memang akhirnya karena ada rekaman juga kan, harus juga ngajar di Sabtu Ceria, begitu ya Bu Nelly, ya. Oke. Nah, Bu Nelly sendiri, dalam pandangan Bu Nelly menanggapi dari kondisi pandemi COVID-19 ini sebagai seorang hamba Tuhan, ya, kira-kira bagaimana, Bu Nelly? Ya, saya cerita dulu ya Pak. Boleh. Awal pandemi ini nggak mudah buat saya pribadi ya Pak Bil. Awal-awal itu saya pernah linglung Pak, sampai linglung Pak, bayangkan Pak. Linglung gimana maksudnya? Karena itu kan beritanya itu heboh gitu, menakutkan. Jadi itu saya panik gitu Pak. Oke. Ya, beberapa kali itu kan nggak boleh keluar. Jadi waktu kita keluar, karena kan kami harus keluar karena belanja kan, beli kebutuhan pokok. Jadi waktu itu saya ingat betul, waktu kita keluar sama suami sama harus ikut kan, karena saya nggak bisa naik motor. Jadi kemana-mana bertiga kan Pak, kayak lem. Jadi bertiga kan kita pergi. Jadi waktu itu waktu keluar rumah itu karena saking takutnya, jadi itu saya lihat orang tuh kayak bertanduk semua gitu loh, kayak virus corona. Jadi itu saya takut banget gitu. Sampai di pertengahan Ampera itu lupa gitu. Loh, kok kita mau kemana sih, aku bilang. Padahal udah mau ke Freshmart kan. Oke. Tujuannya ke Freshmart. Tapi di tengah perjalanan tuh lupa gitu, tiba-tiba hang. Loh, kok kita di tengah jalan ya?
kita mau kemana nih? Terus suami saya bilang, loh kan katanya mau ke Presmart. Ya ampun, iya lupa ya. Itu saking paniknya gitu loh, takut sampai begitu sih Pak saya beberapa kali itu terjadi gitu. Kalau mau pergi nggak tahu mau pergi kemana, karena sepanjang perjalanan itu orang tuh kayak virus corona gitu loh, kan kita nggak tahu siapa yang sudah terjangkit siapa yang enggak. Jadi lihat orang tuh kayaknya virus semua. Waduh, sampai segitunya takutnya gitu ya Bu ya? Iya. Di tengah perjalanan sampai lupa kita mau kemana sih sebetulnya gitu. Berapa kali nanya, loh katanya mau beli ini. Lalu gimana cara mengatasinya? Itu kan maksudnya dari ya Bu Nelly seorang hamba Tuhan, jadi di dalam rasa takut yang wow, gimana tuh Bu? Ya, saya itu awal-awal takut banget, betul deh. Nggak panik. Pertama sih karena panik, khawatir, itu stres juga kan. Ini kan baru nih, situasi yang baru buat saya secara pribadi gitu ya. Ya itulah tekanan lah bagi saya, itu tekanan gitu menghadapi ini pandemi ini. Tapi lama-lama ya segala sesuatu yang baru nggak mudah kan Pak. Tapi lama-lama sih saya berusaha mengatasi diri saya sendiri. Saya tetap harus berdoa gitu ya. Saya baca firman. Saya dikuatkanlah dengan firman Tuhan yang sudah saya siapkan buat anak-anak, juga yang saya baca sehari-hari gitu. Itu menguatkan saya secara pribadi sih. Lalu saya percaya bahwa rencana Tuhan itu buat saya secara pribadi. Saya kan baru masuk kerja, baru masuk ke TK tuh Pak. Gitu. Baru belum 2 bulan ya. 2 bulan lah, baru 2 bulan udah langsung begini gitu. Padahal ini kan masih baru banget gitu. Biasanya kan saya kerja di non formal gitu, Bina Iman Keluarga kan sekarang harus formal, berarti kan saya nggak tahu, masih mau belajar banyak hal lah, tiba-tiba udah harus mandiri. Itu kan kaget juga buat saya gitu. Itu sih, jadi saya mengatasinya, saya percaya kalau Tuhan itu tetap baik gitu ya. Nggak ada rancangan Tuhan yang gagal, nggak ada rancangan Tuhan yang jahat buat saya. Jadi saya berusaha mengubah paradigma saya sendiri. Kalau ini lihat dari sisi kacamata Tuhan lah. Jadi saya caranya Pak, waktu masak itu saya sambil dengar khotbah. Supaya saya kuat gitu ya kan. Sambil ngepel dengar lagu rohani gitu Pak, menguatkan diri saya gitu lah. Ya supaya saya tetap percaya gitu sih, itu aja. Jadi melakukan sesuatu kan pakai speaker tuh, sambil dengar nonstop lah. Ya khotbah yang hari Minggu udah didengar, saya dengar lagi gitu. Ya. Satu yang menarik ya maksudnya dari apa yang kemudian cara dari Bu Nelly itu yang saya tangkap, satu yaitu firman ya. Jadi ketika Bu Nelly baca firman ya, merenungkan, lalu dengar khotbah, memikirkan, merenungkan tentang Tuhan, itu menjadi satu kekuatan. Dan memang ini kembali terbukti Bu Nelly bahwa memang firman itu tuh bukan sekedar kata demi kata yang nggak ada isinya, yang nggak ada kuasanya, tetapi saya sendiri secara pribadi selalu meyakini bahwa firman Tuhan itu ada kuasa di situ yang bisa kemudian mengubah kita dari, seperti misalnya Bu Nelly, dari rasa takut, khawatir, bahkan sempat panik gitu ya, ada linglungnya. Tapi dengan firman Tuhan menolong ya, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Nah, itu kondisi takut, khawatir itu maksudnya dibandingkan ke awalnya sempat cukup lama nggak dialami? 2 mingguan Pak, karena memang awalnya itu saya juga khawatir keluarga saya di Jakarta kan Pak. Iya. Jadi mungkin saya kebanyakan pikir itu, saya itu kan jauh sendiri. Saya pasti khawatir, ya ampun gimana ya, Jakarta itu kan langsung 5.000 orang, langsung jadi buat saya down gitu loh. Duh gimana ya mama papaku, kalau terjadi apa-apa bagaimana ya, terus yang meninggal nggak boleh ketemu, itu buat saya tuh jadi takut gitu loh. Aduh gimana ya kalau yang meninggal katanya banyak orang tua, sampai bilang mama jangan kemana-mana jangan kemana-mana ya gitu sih. Itu yang buat saya jadinya linglung gitu loh. Jadi lihat orang tuh
ini virus corona ya. Berita juga sih ya. Iya. Saya juga waktu di awal-awal itu ketika anak-anak sudah dibilang nggak sekolah di gedung lagi, jadi mulai di rumah, itu sempat kemudian saya juga dengan istri itu mulai keluar cari kebutuhan untuk setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Sempat ada memang rasa khawatir sih. Tetapi saya setuju dengan Bu Nelly bahwa ketika kita dengan Tuhan merenungkan firman Tuhan, ingat lagi firman Tuhan, itu menguatkan kita memang ya. Oke. Bu Nelly, kemudian ini kan Ihud itu kan masih kecil ya, dan Ihud itu saya senang ya, dia aktif gitu ya. Nah ini di dalam kondisi begini nih nggak kemana-mana, ini Ihud itu gimana cara seorang ibu ya mengatasi yang mungkin ya pengennya jalan-jalan, pengen keluar ke rumah teman, pengen ke mall gitu, kira-kira gimana Bu Nelly? Iya Pak, kalau ya itulah rencana Tuhan, indah juga sih buat kita. Kami pindah sini baru terjadi virus ini sih ya. Oke, ya. Pandemi ini. Jadi ini kan sepi Pak, cuman kami doang yang ada di rumah ini, di komplek ini. Ya. Jadi Ihud sih main sih, keluar karena nggak ada orang sih. Cuman di depan-depan rumah aja gitu ya Bu? Depan-depan rumah itu kan dia main ke jalan-jalan itu. Tapi Ihud ada itu nggak? Maksudnya pengen ke mall begitu, ada nggak sampai sebegitu-gitunya? Nggak, karena memang dia tahu sih Pak ini pandemi. Lalu kan Miss di TK kan juga selalu ingatkan anak-anak di pandemi kita nggak boleh keluar, kalau pakai masker. Itu kan mereka bagus lah ya di TK Kalangkudus. Wah, bagus kan ya. Lagi disorot itu, jadi anak-anak mengerti gitu. Kita nggak boleh keluar ya. Jadi dia tahu sih. Jadi satu sangat tertolong ya, karena dari sekolah sendiri himbauannya itu kemudian, dan memang biasa ya anak-anak itu sangat mendengarkan guru-gurunya ya, biasanya begitu. Anak-anak tuh sama, anak-anak saya juga terlebih waktu mereka masih kecil-kecil itu pokoknya omongan guru tuh lebih didengerin daripada omongan orang tua kadang-kala ya begitu ya. Jadi itu sangat menolong. Jadi hanya tidak menjadi sebuah masalah ketika kemudian akhirnya maksudnya Ihud itu tidak sampai kemudian harus minta sangat merepotkan, ternyata tidak, malahan seperti itu. Nah, saya bersyukur sih guru-guru bagus kerjasamanya, dia selalu kalau telepon ya bilang, kenapa kita nggak sekolah karena virus corona. Itu virus corona juga dikasih tahu apa, bagaimana. Jadi dia ngerti. Tidak pernah. Jadi waktu itu pernah kalau saya ajak pergi, Dek mau nggak kita pergi jalan-jalan? Dia bilang, enggak ada virus corona mami gitu. Karena saya uji dia. Dia tahu sih Pak, begitu kan sih kerja sama guru hari. Baik. Nah, dari Bu Nelly sendiri, kira-kira ada nggak hal positifnya? Ya, kalau kita, ya saya udah nanya juga ya ke yang lain kemarin juga ya, yang lalu di-upload video saya sebelumnya juga ya. Itu ada ngomongin juga tentang hal positif ya dari sudut pandang yang ada. Nah, dari sudut pandang Bu Nelly sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang hamba Tuhan, tetapi juga seorang anak Tuhan, ya kira-kira bagaimana, ada nggak hal positif yang didapat dari kondisi virus corona ini? Apa aja gitu kira-kira? Ya positifnya sih saya jadi belajar banyak hal ya Pak ya. Ya pertama jadi menarik juga sih mengajar anak lewat lewat Google Meet, lewat media gitu ya, lewat YouTube gitu ya. Saya jadi punya YouTube kan buat kenang-kenangan, jadinya ada gitu loh. Iya sama saya juga Bu Nelly, saya juga dulu nggak kepikiran, tetapi akhirnya mau nggak mau sekarang ya karena untuk boleh menjangkau jemaat ya, seperti itu Bu Nelly juga ya Bu. Ada lagi nggak Bu? Iya, pertama itu. Yang kedua saya juga bersyukur sih Pak. Dulu saya sih sebetulnya saya waktu ada Ihud, saya pernah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan kasih kami anak, Bapak tahu sendiri saya dengan suami berapa tahun berdoa untuk Ihud. Saya nggak akan kerja lah sampai usia Ihud 3 tahun gitu ya. Gue mau fokus konsentrasi ke Ihud gitu loh. Waktu itu kan kerja belum 3 tahun gitu ya. Nah saya tuh agak ya ampun, itu kan doaku ya dulu ya.
ternyata Tuhan kasih kerja juga, tapi juga bisa ada waktu buat Ihud gitu loh, nemenin Ihud. Sekalipun saya memang waktu saya jadinya lebih panjang, nggak ada jam istirahat gitu ya. Tapi saya bersyukur gitu ya, saya bisa nemenin Ihud main. Waktu itu nggak apa yang saya pernah minta sama Tuhan tuh Tuhan kasih gitu. Waktu dia bangun, aku ada bersama dengan Ihud. Itu sih Pak. Jadi waktu itu sih saya ingat kembali apa yang waktu saya pernah minta. Nanti paling nggak 3 tahun deh kasih waktu aku untuk bersama-sama dengan Ihud, nggak mau pegang apapun gitu. Iya. Gitu. Jadi pas udah kemarin April itu 3 tahun. Oh iya. Seneng aja sih bisa sama-sama dengan Ihud melewati. Ya ada positifnya sih pandemi ini kan. Itu sih Pak. Okay. Lalu yang berikutnya ternyata apa yang saya takutkan itu nggak benar-benar menakutkan gitu Pak. Jadi saya merubah paradigma saya, gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu takut. Ternyata aku nyaman juga kok dengan kondisi begini juga, aku happy gitu ya Pak. Nah, happy juga sih. Gitu. Nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan sebetulnya gitu. Yang penting kan kita di rumah, di rumah juga tetap bisa makan gitu. Itu sih ternyata saya banyak belajar. Kalau firman Tuhan bilang jangan takut, tuh kan banyak sekali ayat firman Tuhan. Jangan takut. Nah itu saya sedang belajar. Memang saya kan pribadi orang yang panik Pak. Tipe orang suka panik itu parah. Iya. Berarti saya pikir saya nggak lolos tuh, belum lolos di situ, masih harus belajar tentang itu. Oh, oke. Iya. Jadi menarik ya. Tadi salah satu saya pikir ini adalah yang mungkin perlu juga dilihat oleh banyak keluarga, bahwa kondisi salah satu positifnya dari kondisi seperti ini membuat kita lebih punya banyak waktu untuk keluarga. Ya, memang kadang-kala kesibukan itu menyita, bahkan untuk anak sendiri kita mungkin sudah tidak punya waktu yang cukup ya, yang ada gitu. Tapi ya mungkin salah satu hal positifnya, walaupun tentu saja mungkin ada banyak orang berharap ya tetap kalau boleh cepat-cepatlah pandemi ini selesai. Tetapi biar bagaimanapun kondisi pandemi ini boleh membawa banyak keluarga lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, orang tua lebih bisa mengenal dan memahami, oh anak saya ternyata begini, oh begitu dan sebagainya. Nah, seperti Bu Nelly yang punya satu harapan yang sudah pernah didoakan, dan ya Tuhan mungkin bilang ya ini caranya dia untuk Bu Nelly. Ya bagaimana sampai di usia ketiga dari Ihud, kemudian Bu Nelly selalu punya waktu yang cukup buat Ihud gitu ya, dalam mendampingi ya dalam pertumbuhannya sebagai seorang anak. Oke. Nah, apa harapan dari Bu Nelly? Terserah mau bicara tentang secara umum atau untuk secara pribadi untuk keluarga atau untuk pekerjaan, untuk sekolah misalnya. Ya, kira-kira ada harapan nggak di dalam kondisi yang ada saat ini? Ya, harapan saya sih pandemi ini sih segera berlalu ya Pak, karena memang sangat mengganggu gitu ya, pandemi ini mengganggu banyak orang sih ya, dari yang kaya harta sampai yang hanya kaya kebajikan itu tuh mengganggu gitu. Saya pribadi semoga ini cepat berlalu lah gitu ya Pak. Karena saya juga punya orang tua, saya khawatir sih, terus terang besarnya khawatir saya itu orang tua dan ke anak gitu ya. Benar. Jadi mereka kayak orang tua saya kan jadi nggak bisa keluar, itu juga mungkin jadi, tadinya kan mereka rencana mau ke sini Pak, Juni itu. Juni nanti, tapi nggak bisa. Kasihan juga sih gitu. Harapan saya sih pandemi ini cepatlah berlalu supaya kita bisa mungkin bukan kembali ke normal lagi ya Pak ya, nggak bisa kembali ke normal lagi. Ini mungkin udah normalnya begini gitu ya. Tapi paling tidak kita bisa keluarlah beraktivitas gitu seperti biasa tanpa ada ketakutan gitu sih. Harapan saya begitu. Mungkin berharap juga ya, saya sebagai seorang orang tua murid ya dari anak-anak saya ya. Berharap juga nanti ini guru-guru udah bisa ke sekolah, Bu Nelly udah bisa ke sekolah bisa udah jalan lagi. Walaupun saya
Saya belum tahu ya kapan ya. Apa saya dengar-dengar dari pemerintah sudah ada, cuman eksekusinya seperti apa juga saya masih menunggu. Tapi harapannya bahwa ada hal-hal yang bisa kembali seperti yang ya, itu harapan-harapan kita. Dan mungkin salah satu pesan ya di sini dari saya dan Bu Deli buat para penonton ya dari video ini adalah tetap doakan pemerintah supaya ya pemerintah bisa tetap bekerja dengan baik, ya dapat dukungan dari masyarakat ya dalam menghadapi pandemi ini. Ya, tetap doakan pemerintah lah. Saya yakin pemerintah terus berusaha yang terbaik buat kita. Gitu ya Bu Nelly ya. Oke, ya, sebagai penutup Bu, penutup ini ya. Apa pesan dari Bu Nelly buat yang menonton ya, anak-anak Tuhan yang sedang menonton yang juga mungkin mengalami ada kekhawatiran mungkin atau macam-macam lah yang bisa dihadapi di dalam kondisi pandemi ini. Ada nggak pesan sebagai seorang anak Tuhan atau seorang hamba Tuhan? Silakan Bu. Iya, kalau pesan saya sih Pak, Filipi 4 ayat 4 ya nih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kenapa sampai ditulis 2 kali sekali lagi gitu? Berarti sangat penting bahwa kita harus bersukacita dalam kondisi ini juga. Sebetulnya bagaimana kita harus bersukacita gitu ya Pak ya. Bersukacita itu di dalam Tuhan. Keadaan nggak bisa buat kita bersukacita, joy di dalam hati. Kalau keadaan cuma senang-senang dan itu bisa hilang. Tapi kalau sukacita itu nggak bisa hilang. Tetap bersukacita, tetap bersemangat gitu ya. Nggak usah terlalu berlebih khawatir lah, kayak saya khawatirnya berlebihan. Itu nggak, apa yang kita takutkan itu nggak terjadi gitu loh. Dan kalau kita terus-terus menakutkan itu mungkin apa yang kamu takutkan kan bisa jadi terjadi Pak. Jadi nggak usah bayangkan yang ngeri-ngeri gitu ya. Kalau saya takut karena saya bayangkan yang ngeri-ngeri. Nanti kalau orang tua saya sakit itu, kalau dipanggil Tuhan, ini nggak bisa pesawat, nggak bisa terbang, gimana gue lihat lewat telepon, pasti hatiku sakit sekali. Itu ngeri gitu Pak. Perkiranya ngeri-ngeri. Kalau sampai kita yang ngeri-ngeri lah, gitu ya. Bersukacita aja dalam Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan mengerti, nggak akan melebihi kekuatan kita gitu Pak. Oke. Itu sih. Oke. Kalau dari Bu Nelly, cara bersukacita salah satu menurut Bu Nelly paling efektif ya, apakah itu secara pribadi atau misalnya dalam keluarga, kira-kira apa Bu? Paling efektif ya. Ini menurut Bu Nelly ya. Ini menurut Bu Nelly. Ya mungkin orang lain beda, tapi buat Bu Nelly kira-kira. Kalau saya yang paling efektif sih dia ikut sih ya Pak ya. Ya ada aja sekarang ulahnya tuh buat kita lucu gitu, kita ketawa. Kadang kami main dengan anak artinya gitu. Wah, oke. Ada aja yang buat kita lucu. Kadang kita ketawa berdua gitu sama bapaknya Moses kan suka ketawa berdua lihat dia gitu loh. Sekarang mulai semua diomongin sama dia gitu. Jadi kita lucu itu aja sih, itu berkat Tuhan sih Pak. Oke. Jadi dalam kondisi begini, saya pikir salah satu hal yang paling efektif ya, yang paling kuat untuk bisa membuat kita tetap bersukacita, rasa tenang, ketika kita bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa berbagi cerita, kita bisa tertawa bersama, main bersama, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Oke. Wah, iya Bu Nelly, terima kasih sekali ini bincang-bincang kita ya di kali ini ya. Jadi kalau dari apa yang saya kemudian tangkap ya dari apa yang Bu Nelly katakan, jadi bagaimana boleh dikatakan tidak ada orang yang kebal ya dari rasa takut, khawatir, itu siapa saja bisa mengalaminya. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, salah satu kunci kemudian bagaimana kita mengatasinya itu hanya dengan Tuhan ya. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita ya, mengandalkan masker, mengandalkan hand sanitizer, mengandalkan bersih-bersih, walaupun semuanya itu penting, tetapi yang bikin kita tenang ya adalah Tuhan ya, bukan soal vitamin C, vitamin E, tetapi Tuhan gitu ya. Semuanya itu hanyalah kemudian bagian ya yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat untuk kita pakai gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah mendengar firman tadi bagus ya. Jadi kalau ada yang nonton, Anda sambil masak gitu Ibu Nelly ya. Jadi dengerin khotbah ya, dengerin lagu rohani gitu ya, seperti itu. Dan mulailah setiap hari dengan Tuhan. Kemudian tadi salah satu cara paling efektif untuk kemudian bisa bersukacita adalah dengan keluarga. Gitu Bu Nelly ya. Wah, dengan keluarga. Oke, baik.
Terima kasih sekali ya untuk bincang-bincang kita. Bu Neli, saya terus berharap, berdoa Tuhan memberkati Bu Neli bersama dengan suami, dengan Ihud, ya. Salam ya buat Pak Parto. Dan dalam semua pekerjaan saya tahu ya, Bu Neli seperti tadi katanya sibuk, tapi tetap disiplin, jaga kesehatan, ya, jaga segala hal yang diperlukan ya untuk menjaga kita dari segala tantangan yang ada. Oke, Bu Neli, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bill. Thank you Pak Bill. Oke, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi ya. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi, gitu ya. Amin. Amin. Ya, halo semuanya. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Neli. Ya, seru juga ya. Ada rasa panik yang kemudian terjadi pada Ibu Neli, tetapi kemudian bagaimana kepanikan, kekhawatiran itu kemudian diganti dengan rasa tenang, bahkan kemudian menuju pada sebuah sukacita ya, dari hari-hari, bahkan di tengah-tengah kemudian pandemi yang masih harus dihadapi. Nah, itu semua karena kemudian bagaimana Bu Neli menjalaninya dengan Tuhan, di tengah-tengah kemudian bersama dengan keluarga kecilnya, dia kemudian boleh menjalani sebuah kehidupan dengan Tuhan. Nah, biarlah sungguh kita boleh terus percaya bahwa Tuhan menyertai kita ya. Nah, jangan lupa tetap kita disiplin, jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, lalu kemudian stay at home, stay safe ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa lagi dengan saya di video saya yang selanjutnya.